Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan topik prinsip-prinsip genetika mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deviana Ika Pawestri dengan akhiran NIM 19 kelas 3A Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kita mulai dari sejarah perkembangan genetika. Perkembangan genetika sebagai ilmu pengetahuan dimulai menjelang akhir abad ke-19 ketika ada seorang biarawan Austria bernama Gregor Johann Mendel. Pada awal abad ke-20-an, ketika biokimia mulai berkembang sebagai cabang ilmu pengetahuan baru. Kemudian tahun 1920-an sampai 1940-an terungkap bahwa senyawa kimia materi genetika adalah asam deoksiribonukleat atau DNA. Genetika itu sendiri adalah cabang ilmu biologi yang menjelaskan persamaan serta perbedaan sifat yang diturunkan kepada makhluk hidup. Genetika juga dapat memberikan jawaban dari pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang diwariskan atau yang diturunkan dari induknya kepada turunannya atau yang disebut dengan gen. Gen tersebut memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama mengandung informasi genetik, yang kedua tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, yang ketiga pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Yang kelima, sebagai darah yang terdapat dalam kromosom. Selanjutnya, dalam genetika itu terdapat materi genetik. Yang pertama ada kromosom, yang kedua ada gen, yang ketiga ada DNA dan RNA, dan yang keempat ada alel dan alel ganda. Yang pertama yaitu kromosom. Kromosom pertama kali ditemukan oleh Weldeyer pada tahun 1888. Kromosom merupakan sekumpulan benda halus yang berbentuk lurus atau panjang seperti benang atau bengkok yang terdiri dari molekul DNA dan protein yang terletak di dalam nukleus. Kromosom berfungsi untuk pemindahan sifat-sifat genetik. Pada kromosom terdapat bagian-bagian atau struktur yang menyusun kromosom tersebut. Yang pertama ada kromatid, yang kedua ada sentrometer, yang ketiga ada lengan pendek, dan yang keempat ada lengan panjang. Kemudian terdapat juga bentuk-bentuk dari kromosom. Yang pertama ada metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, dan yang keempat telosentrik. Selanjutnya ada dua tipe kromosom. Yang pertama ada autosom, ialah kromosom biasa yang tidak berperan menentukan atau mengatur jenis kelamin. Yang kedua ada gonosom, ialah seks kromosom atau kromosom kelamin yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Kemudian ada jumlah kromosom atau banyak jumlah suatu kromosom pada makhluk hidup terdapat pada spesiesnya. Jumlah kromosom pada setiap spesies itu adalah tetap atau konstan. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Yang kedua yaitu gen. Gen merupakan unit molekul DNA atau RNA berupa untaian yang mengandung informasi genetik yang terdiri dari asam-asam amino. Gen tersebut berfungsi sebagai untuk menumbuhkan dan mengatur berbagai jenis karakteristik tubuh. Gen tersebut berada di dalam kromosom, yaitu bagian kromomer berbentuk manik-manik. Manik-manik ini berjejer lurus linear sepanjang kromosom. Letak gen pada sepasang kromosom disebut locus. Kemudian yang ketiga yaitu DNA dan RNA. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polionukleotida yang panjang. Kemudian asam ribonukleat atau RNA adalah suatu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida.
Antara DNA dan RNA ini memiliki perbedaan. Yang pertama, pada kandungan gula yang dimiliki DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Kemudian pada basa pirimidin, DNA adalah timin, sedangkan RNA adalah urasil. Kemudian DNA berbentuk double helix, sedangkan RNA hanya berbentuk satu untayan pendek dan tidak terpilin. Kemudian DNA terletak di dalam kromosom, nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA terletak pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, mitokondria. Kemudian DNA mempunyai kadar susunan yang tetap, sedangkan RNA mempunyai kadar susunan yang tidak tetap atau bentuknya tidak tetap. Selanjutnya yang keempat yaitu alel dan alel ganda. Alel merupakan sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom yang homolog, yang bertugas membawa suatu sifat atau karakter. Tidak semua gen mempunyai dua alel, ada juga yang lebih dari dua alel, yang disebut beralel banyak atau alel ganda. Nah, alel ganda tersebut adalah fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen. Alel ganda dapat terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan pada struktur molekul DNA. Kemudian ada hukum Mendel. Keberhasilan Mendel dalam penelitiannya menggunakan kacang Ercis menjadi titik awal perkembangan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mendel meninjau satu persatu dari kacang Ercis tersebut, kemudian membandingkan kedua sifatnya. Nah, ada hukum Mendel yang pertama, yaitu hukum segregasi atau hukum pemisahan alel-alel dan dari suatu sifat yang berpasangan. Kemudian ada hukum Mendel yang kedua, yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas atau asortasi. Kemudian yang selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Nah, sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom, dan pengaturan sintesis protein ini dilakukan oleh gen atau DNA di dalam inti. Di dalam sintesis protein ini terdapat dua mekanisme, yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Kode genetik. Kode genetik atau yang sering disebut sebagai kodon adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat sintesis protein. Informasi pada kode genetik ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA yang akan menentukan susunan asam amino A, G, U, atau C. Kemudian ada sifat kodon. Kodon genetika bersifat degeneratif dikarenakan 18 dari 20 macam asam amino ditentukan oleh lebih dari satu kodon, yang disebut kodon sinonimasi. Hanya methionin dan triptofan mempunyai kodon tunggal. Yang selanjutnya ada kodon awal, yang merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada saat translasi atau disebut juga kodon inisiasi, AUG, yang menyandikan methionin. Kemudian ada kodon akhir, merupakan salah satu dari 3 kodon, yaitu UAG, UAA, atau UGA. Kodon akhir disebut juga kodon terminal yang tidak menyandikan asam amino. Yang selanjutnya, interaksi gen. Interaksi gen dapat terjadi apabila 2 atau lebih gen mengekspresikan yang mengkatalis langkah-langkah dalam satu jalur bersama. Yang pertama ada epistasis dominan, gen dengan alel dominan yang menutupi kerja gen lain. Yang kedua ada epistasis resesif, gen dengan alel homozigot resesif yang mempengaruhi gen lain. Kemudian ada gen resesif rangkap, yaitu interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Kemudian ada gen dominan rangkap, peristiwa 2 gen dominan atau lebih yang bekerja untuk munculnya satu fenotip tunggal. Kemudian ada kelainan genetika. Yang pertama, kelainan dominan autosomal, yang kedua, kelainan resesif autosomal, yang ketiga, kelainan intermedia, yang keempat, kelainan terpaut kromosom seks, yang kelima, fibrosis kristik. Yang kelima, fibrosis kristik.
sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.